Apa kabar saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Saya harap Anda dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Tapi mungkin tidak dalam keadaan baik, Anda tetap bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik. Dan kesempatan ini saya Selmil Takaliwang, saya mau membahas tentang satu kesalahan yang barangkali seringnya dilakukan oleh orang percaya ketika berhadapan dengan setan, ketika harus melawan setan, ketika harus menghardik setan. Kesalahan itu ialah mengusir setan dalam hati. Mengusir setan tanpa mengeluarkan suara. Nah, bagaimana dengan problem ini? Kita akan lihat dalam pembahasan kali ini dengan keyakinan. Anda pasti sudah tahu. Terang itu percaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Pertanyaan utama kita pada kesempatan ini adalah, mengapa mengusir setan tidak di dalam hati atau tanpa mengeluarkan suara? Nah, yang pertama, iblis dan roh-roh jahat, mereka itu adalah makhluk ciptaan. Kalau mereka adalah makhluk ciptaan, berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Itulah Tuhan. Dan makhluk ciptaan, dia tidak akan memiliki satu kemampuan untuk bisa mengetahui segala sesuatu. Maka Tuhan, dia adalah Allah yang Maha Tahu. Maha Tahu itu artinya tahu segala-galanya. Tetapi iblis dan roh jahat, sama dengan malaikat, sama dengan kita semua adalah makhluk ciptaan, maka kita mungkin banyak tahu, tetapi kita bukan yang Maha Tahu, karena kita adalah ciptaan. Dalam Perjanjian Lama dikatakan dalam 1 Samuel 2 ayat 3b, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Tuhan, Dia adalah Allah yang Maha Tahu, Dia tahu segalanya. Kemudian berulang kali dikatakan bahwa Allah menguji, ayat tadi perbuatan, dan juga Allah menguji hati manusia. Hanya Allah yang bisa menguji hati manusia, karena di dalam hati manusia tidak ada yang tahu. Maka dalam Amsal 16 ayat 2 dikatakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Yang bisa menguji hati hanyalah Tuhan, karena Dia tahu isi hati kita. Itulah Allah ya, yang dalam Perjanjian Baru dikatakan sebagai Bapa, ya, Yahweh. Nah, bagaimana dengan anak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, karena Dia adalah Allah, Dia juga tahu isi hati manusia. Dia Maha Tahu. Maka di dalam Yohanes 2 ayat 24 dan ayat 25 dikatakan demikian. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Bapa di sorga, Ia tahu, Ia menguji. Anak, yaitu Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Allah kita, Dia juga tahu isi hati manusia dalam ayat ini. Di dalam hati manusia, Tuhan Yesus tahu. Maka berulang kali dalam Perjanjian Baru, kita lihat, kita baca kesaksian para penulis Alkitab bahwa Yesus mengetahui pikiran mereka, pikiran para murid, juga pikiran orang munafik, pikiran para ahli Taurat. Dia tahu karena Dia adalah Tuhan. Bagaimana dengan Allah Roh Kudus? Dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi yang tahu di dalam diri Allah itu adalah Roh Allah. Makanya Tuhan Yesus ketika Dia melayani, sebelum Dia melayani, Dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Anak tahu isi hati Bapa melalui Roh Kudus. Roh Kudus, Dia tahu isi hati Bapa. Dan oleh karena Roh Kudus tahu isi hati Bapa, maka apalagi isi hati manusia. Roh Kudus tahu. Nah, buktinya di dalam kisah Ananias dan Safira, ketika mereka mengatakan dusta tentang apa yang mereka jual, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, dia tahu bahwa Ananias dan Safira mengatakan dusta. Ya. Demikian juga dalam Perjanjian Lama. Para nabi tahu bahwa ada yang berdusta. Nah, ini pekerjaan siapa? Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tahu apa yang isi hati Bapa, anak, dan juga tentu manusia. Tuhan kita, Dia adalah pencipta, Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu.
Tetapi iblis, roh jahat, juga termasuk malaikat, termasuk kita hanyalah ciptaan. Kita tidak maha tahu. Kita mungkin banyak tahu, tetapi kita bukan makhluk yang maha tahu. Sekarang yang kedua, yang tahu isi hati manusia selain Allah, itu adalah roh manusia. Dalam 1 Korintus 2 ayat 11 dikatakan demikian. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Jadi, Anda tidak tahu isi hati saya tidak tahu isi hati Anda. Yang tahu isi hati saya hanyalah roh saya. Yang tahu isi hati Anda hanyalah roh Anda. Dari dua penjelasan di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa yang tahu isi hati kita hanyalah Tuhan dan diri kita sendiri. Sesama ciptaan tidak bisa mengetahui isi hati ciptaan yang lain. Maka kita tidak bisa tahu isi hati iblis, kita tidak bisa tahu isi hati malaikat, malaikat tidak bisa tahu isi hati kita, iblis tidak bisa tahu isi hati kita. Jadi bagaimana ketika kita menghadapi setan, ketika kita harus menghardik iblis? Yang pertama, kita jangan menghardik, mengusir setan itu hanya di dalam hati. Maksud saya tidak dengan suara yang terdengar. Anda harus mengeluarkan suara supaya mereka mendengar perintah kita untuk menghardik mereka. Nah, ini yang sering terjadi. Kita hanya berdoa di dalam hati, meminta atau menghardik, mengusir dalam hati, mengatakan dalam nama Yesus. Di dalam hati bukan keluarkan suara. Saudara, iblis tidak akan berespon. Setan-setan tidak akan berespon karena mereka tidak tahu. Tuhan Yesus saja ketika dia menghardik setan itu dengan suara yang dikatakan suara yang keras, ditegur dengan keras. Maka kita pun harus melakukan hal yang sama. Tetapi tentu kita harus juga melihat situasi. Kalau kita lagi dalam istirahat, kita lagi tidur, atau mungkin lagi malam, dan orang lagi beristirahat, mungkin ada di dekat-dekat kita, maka tentu kita tidak perlu mengeluarkan suara yang super keras sehingga orang lain jadi terbangun. Tidak. Mau saya keluarkan suara secukupnya saja dan hardik dia. Maka kalau seperti saya, kalau suaranya harus keras, maka suara saya keras ketika langsung berhadapan misalnya pelayanan pelepasan di tempat yang terbuka. Tapi kalau lagi istirahat, istri saya mungkin lagi tidur, atau mungkin kalau punya anak, atau kalau ada orang tua, kita usir dengan suara yang secukupnya saja. Kalau berdoa kepada Tuhan yang Maha Tahu, Anda berada dalam hati atau bersuara, Tuhan tahu. Tapi kalau kita harus menghardik setan, kita harus mengusir setan, kita jangan lakukan itu di dalam hati, tapi kita harus keluarkan suara yang tegas, keras dan pelannya tergantung situasi kita. Tetapi iblis, setan-setan roh jahat, mereka harus mendengar perkataan kita. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya harap ini bisa menolong Anda untuk tidak mengusir setan di dalam hati saudara, tapi dengan mengeluarkan suara supaya mereka bisa mendengarnya karena mereka adalah makhluk ciptaan, mereka tidak tahu isi hati kita, hanya Tuhan yang tahu isi hati kita. Dan saya harap Anda tidak ragu, Anda tidak takut untuk menghadapi setan. Yang penting Anda dengan iman melakukannya, maka ketika kita menghardik dia, kita mengusir dia, pasti dia akan pergi. Dan saya selalu ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan mari kita menantikan kedatangannya yang kedua dengan sukacita sambil melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita selesaikan di dunia ini. Maranatha. Amin.